Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivo dari mahasiswa Fakultas Manajemen dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya sedang bersama dengan Ibu Rini, ya Bu, dari PT Sumber State di Jogja, Sumber Baru State Avon, di mana beliau akan menjadi narasumber saya guna memenuhi tugas observasi manajemen matkul manajemen sumber daya manusia. Boleh kita lanjut ke sesi wawancara? Silakan. Nah, apa Ibu terkena dampak dari COVID kemarin, Ibu, sampai saat ini? Dampak COVID tetap kita rasakan dari awal sampai sekarang. Itu terasa pada mekanisme kerja kita. Mekanisme kerja, ya. Lalu bagaimana dengan gaji atau pendapatan yang Ibu dapat? Apakah ada mengalami penurunan atau apa? Langsung saya. Itu berkaitan dengan mekanisme kerja yang diterapkan kepada kita. Kan ada sistem yang work from home dan work from office. Nah, selama pandemi kemarin kita terapkan sistem itu. Selama kita work from home, otomatis kita juga kan terpengaruh atau berdampak pada pendapatan kita. Ada perubahan pendapatan. Kalau kita kerja full, kita gajinya full. Nah, kalau kita work from home, maka ada pengurangan atau penurunan. Untuk masalah penurunan besar berapa itu termasuk rahasia perusahaan. Ya, kita tetap ada perubahan. Tentu ada, ya Bu, ya. Tentu ada. Nah, apakah Ibu selama pandemi itu pernah mengalami jadwal yang dikurangi, semisal kayak 1 hari kerja, 1 hari dirumahkan gitu? Untuk masalah seperti itu pernah kita terapkan. Itu diterapkan sekitar 4 sampai 5 bulan. 4 sampai 5 bulan. Betul. Yang baru-baru COVID itu ya, Ibu? Ya, pas awal-awal COVID itu kita terapkan. Sebelum kita sehari kerja sehari di rumah, pernah kita terapkan kita sehari itu masuk setengah hari. Jadi setiap hari kita masuk, hanya saja kita hanya setengah hari. Berarti mengurangi waktu kerja. Mengurangi waktu kerja. Dengan harapan dengan waktu kerja yang lebih sedikit, diharapkan karyawan itu bisa menjaga stamina kesehatan. Seperti itu. Nah, lanjut ya Bu ya. Ibu pernah mendapat jadwal WFH enggak di kantor ini? Nah, sebelumnya kita tadi kan saya gunakan kalau kita masuk setengah hari. Nah, setelah itu baru kita terapkan WFH. Maksudnya 1 hari kita kerja, 1 hari kita kerja di rumah. Ya, nah. Meskipun kerja di rumah, kita harus selalu standby, harus selalu online. Gitu. Lalu bagaimana sih pendapat Ibu tentang WFH itu? Apakah efektif dalam mengerjakan pekerjaan atau gimana? Sebenarnya untuk penerapan WFH itu saya rasa di tempat saya kurang efektif. Kurang efektif. Karena apa? Meskipun kita itu WFH, ada juga sih teman saya sewaktu dia dipanggil dia tetap harus datang ke rumah. Ya. Tidak, efektifnya kan di situ. Jadi siap nggak siap tetap kalau ada panggilan ya, harus kesini gitu ya. Nah, Ibu mengalami kesulitan nggak seperti penggunaan teknologi yang digunakan di perusahaan ini, seperti misalnya penggunaan aplikasi Zoom buat pertemuan, buat rapat gitu? Untuk penerapan Zoom memang kita untuk saat-saat tertentu kita laksanakan. Tapi itu belum tentu seminggu sekali, belum tentu. Biasanya itu dilaksanakan pas unwishing kalau kebetulan konsumen mengalami kendala. Seperti itu. Lanjut ya Bu, Ibu merasa khawatir nggak sih dengan adanya pandemik ini yang nggak berujung sampai saat ini tuh akan dirumahkan? Mengalami dirumahkan, Ibu merasa khawatir nggak akan dirumahkan oleh perusahaan? Untuk kekhawatiran itu tetap kita ada ya. Tapi selama ini kita tetap berusaha, kita tetap bekerja, kita tetap menerapkan prokes. Seperti itu. Jadi kalau kekhawatiran mungkin nggak cuma di perusahaan saya, tapi di semua perusahaan, di semua sektor, kemungkinan untuk dirumahkan pada saat tetap ada. Tetap ada ya Bu ya. Nah, apalagi kalau kondisi seperti ini tetap berlanjut. Nah, untuk yang terakhir ini Bu, Ibu merasa takut nggak sih akan terancam kesehatannya? Kan udah
gimana ya, udah masuk ke kantor gitu, ada terus COVID masih ada gitu, merasa terancam nggak? Merasa takut nggak? Alhamdulillah sampai sekarang itu meskipun saya harus wira-wiri jarak jauh ke kantor, tapi karena kita tetap menerapkan prokes dan juga 5M, itu tetap khawatir sih ada, tapi itu kita jalankan dengan perketat. Juga kita ikut vaksin, kita laksanakan, ada anjuran vaksin, kita ikut vaksin, itu seperti itu. Dan juga dengan meningkatkan stamina kita, misalnya dengan minum suplemen, minum vitamin, seperti itu, dan juga olahraga tentunya. Ya, Bu. Sementara itu dulu yang saya sampaikan. Ya, makasih untuk sesi wawancaranya. Semoga bisa membuat pelajaran lah bagi teman-teman sekalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ibu Mardianta Putri ya Bapak, dari manajemen dari UMY. Nah, ini yang mana pada kesempatan kali ini saya sedang bersama Bapak Yudi, betul, dari PT Sumber Baru Estate. Nah, itu yang bergerak pada bidang perumahan ya Bapak. Nah, iya itu. Dimana beliau akan menjadi narasumber saya guna memenuhi tugas observasi mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Nah, boleh kita lanjut dalam sesi wawancara Bapak? Nah, selama pandemi ada perusahaan pernah mengurangi karyawan atau enggak ya Bapak? Nah, untuk alasannya sendiri apa Bapak? Ya, bagian marketing ya. Marketing ya. Karena penjualan kan menurun. Menurun. Karena penjualan menurun, jadi mengurangi pegawai gitu ya Bapak. Nah, untuk perusahaan sendiri ada menurunkan gaji karyawan tidak? Ya pernah, tapi cuma sebentar. Untuk alasannya karena itu ya, pandemi Ya, itu ya Bapak. pandemi, tapi sekarang udah normal. Normal lagi alhamdulillah. Nah, di perusahaan pernah menerapkan WFH untuk karyawannya Bapak? Ya ada sebagian. Sebagian. Itu berlangsung selama berapa lama Pak? Ya sekitar 4 bulan 5 bulanan. 4 bulan 5 bulan. Nah, seberapa efektif sih WFH yang diterapkan kepada pekerja karyawan untuk perusahaan ini? Ya efektifnya ya tetap di kantor ya. Efektif di kantor tetap ya. Nah, itu perusahaan merasa bahwa karyawan kesulitan dalam proses adaptasi penggunaan teknologi nggak, seperti saat pas WFH gitu ada aplikasi Zoom yang digunakan untuk rapat, itu ada merasa kesulitan nggak pandangannya Bapak untuk karyawan gitu? Ya ada, kecuali kalau mungkin yang di lapangan juga kan kita ada yang pengawas proyek atau apa, itu kesulitannya di situ kalau yang di lapangan. Nah, langkah apa sih yang Bapak terapkan untuk karyawan untuk ini agar tetap bisa lah memajuin perusahaan itu? Kalau kita terus ini penurunan harga, tipenya dikecilkan. Tipenya dikecilkan Ya untuk dulu, perumahan ya gitu. untuk perumahan dulu tipe 95 kita buat tipe 40, tipe 50 dulu harganya 1,5 M, sekarang harganya 700 jutaan. Turun banyak banget ya Bapak Ya, ya berarti? ya separuh. Jadi harganya kita jual yang harga 500 sama 700. Itu ya alhamdulillah laku. Masih dapat Ya, berjalan ya? Ya bisa berjalan dengan harga itu. Tapi rumahnya diperkecil bangunannya. Bangunannya Ya, lebih kecil. Mungkin ada tambahan buat pengusaha-pengusaha di luar sana yang sama berdampak COVID yang sampai saat ini belum normal gitu Bapak, Ya bisa kalau dibilang. belum normal ya sebagai contoh ya tadi itu kita harus bisa menyesuaikan dengan pasar yang ada sekarang. Mungkin kemampuan daya beli masyarakat sekarang kalau yang di atas 1 M itu mungkin berat pas masuk karena harga yang 500-an mungkin masih bisa Mengurangi biaya dan ya, ukurannya kemampuan ya, daya belinya juga melihat pasar ya. pasar ya, pasar. Baik, sudah Bapak? Ya, Iya, sudah. Terima kasih untuk Bapak atas waktunya. Nah, itu teman-teman yang dapat diambil, nanti bisa disimpulkan bahwa pandemi itu memang ya
berat ya, apalagi dengan perusahaan itu harus memutar otak lah bagi karyawan, bagi pemimpin gitu. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya.